Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Akhirnya bertemu. Setelah mendapat nasihat dari sang ayah, Coco kembali ke kamarnya untuk mengambil tas, karena dia sudah harus mengajar. Tak lupa dia juga membawa syal buatan Prilly agar benda itu senantiasa berada di dekatnya. Aku menunggumu pulang. Sebelum Coco berangkat ke kampus, ia lebih dulu berdiri di depan cermin yang memiliki ukuran setinggi tubuhnya. Dia mengeluarkan sebuah kertas tempel, lalu menuliskan sesuatu. Satu kalimat itu berhasil ia tuliskan. Sebuah ungkapan terdalam atas rasa penyesalannya terhadap Prilly. Coco menempelkannya di cermin, dengan seutas senyum penuh harapan. Baru setelah itu, dia benar-benar keluar dari kamar. Coco pamit pada ayah dan ibunya, mencoba untuk menjalani kehidupannya seperti biasa. Berita tentang Melinda yang masuk ke dalam penjara tidak sedikit pun membuat Coco tertarik. Di tiap harinya, dia hanya dihantui rasa bersalah yang mendalam. Setiap malam tidurnya tak nyenyak. Makan pun rasanya tak enak. Karena sudah 1 bulan berlalu, dia masih belum bisa menemukan istri kecilnya. Sudah banyak kertas kecil yang menempel di cermin. Sebuah kalimat yang sama. Kalimat yang ia tulis setiap hari tentang keinginannya agar Prilly segera pulang. Bahkan setiap pulang dari kampus, dia menghabiskan semua waktunya untuk mencari keberadaan sang istri, yang entah di mana. Lelah, kalian tidak perlu bertanya. Fisik dan batinnya benar-benar tersiksa. Namun, sepertinya semua yang ia lakukan tidak dapat menjadi penawar atas semua rasa sakit yang telah ia torehkan. Kapan kita bisa bertemu, Pril? Tanya Coco pada angin malam yang berhembus menerpa tubuhnya. Kini dia berada di dekat danau, perbatasan ibu kota. Akan tetapi, Prilly seperti ditelan bumi. Baik dia maupun seluruh anak buahnya belum ada yang bisa menemukan titik terang. Kamu ingin menyiksa aku seperti apa lagi? Apakah masih belum cukup? Setiap hari aku selalu dibayang-bayangi rasa bersalah, ditikam oleh rasa penyesalan yang mendalam. Kalau boleh jujur, aku lelah, Pril. Aku ingin kamu pulang. Gumam Coco sambil menatap lurus pada air yang tenang di dalam danau. Ah! Coco berteriak kencang, mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di dadanya. Walau bagaimanapun, dia hanyalah seorang pria biasa, memiliki perasaan dan emosi yang sama. Kamu benar-benar mengujiku, Pril. Kamu ingin lihat kan sebesar apa perjuanganku untuk mencarimu? Lihatlah, lihat aku di sini. Aku sudah berjuang keras. Tapi, kenapa kau masih ingin terus sembunyi dariku? Harus berapa lama? Katakan, harus berapa lama lagi aku menunggu? Apakah selamanya aku harus hidup dalam penyesalan? Apakah dengan begitu kamu akan merasa senang? Coco tidak peduli pada beberapa orang yang melihat aksinya. Dia hanya sedang menyuarakan semua kerisauan yang selama ini menghinggapi hatinya. Dengan langkah gontai, Coco menghampiri mobilnya, lalu membawa kendaraan roda 4 itu untuk sampai di mansion. Pada pukul 2 dini hari, Coco baru saja sampai. Dia seperti tidak mengenal pagi dan malam. Karena setelah kepergian Prilly, dia tidak pernah lagi merasakan tidur dengan sebenar-benarnya tidur. Jadwal kesehariannya menjadi terbengkalai. Bahkan, dia juga kerap melupakan makan siang dan makan malam.
Baru saja Coco melewati pintu utama. Dia langsung disambut wajah sang ibu yang tampak mengkhawatirkannya. Zoya tersenyum tipis, lalu menghampiri putra ketiganya. "Sayang, bagaimana? Apa ada kemajuan?" Mendengar pertanyaan itu, Coco tentu merasa sangat sedih. Karena sampai sekarang, semua yang ia lakukan seakan tidak ada gunanya. "Tidak ada, Mom," jawabnya lemah. Zoya pun turut merasa iba. Tanpa berkata, dia pun memeluk tubuh putranya. "Sabar ya sayang, Mommy percaya kalau kamu sudah menyesali semua perbuatanmu." "Dia bersembunyi dengan sangat baik, Mom. Apakah dia tahu di sini aku tersiksa? Apakah dia tahu di sini aku merindukannya? Kalau memang dia tidak bisa kembali untuk memperbaiki hubungan kami berdua, izinkan aku meminta maaf dan bertemu dengan dia untuk yang terakhir kalinya. Apakah harapan seperti itu pun aku tidak bisa mendapatkannya?" tanya Coco sambil terisak di dalam pelukan ibunya. Zoya tidak bisa untuk tidak menangis. Dia mengelus lembut bau kekar putranya dengan penuh kelembutan. "Kamu pasti bisa, sayang. Percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan waktu yang paling tepat untuk menyatukan kalian berdua." "Kapan, Mom? Kapan waktu itu akan datang?" Untuk yang satu ini, Zoya tidak bisa menjawab. Dia hanya mengecup kening Coco, lalu kembali mengeratkan pelukannya. Mereka terisak bersama, sementara Ken hanya bisa menatap pemandangan pilu itu dari atas tangga. Di tempat yang berbeda, Prilly masih belum bisa memejamkan matanya, hingga dia memutuskan untuk turun dari tempat tidur. Cukup jauh jarak antara tempat tinggalnya yang sekarang dengan ibu kota. Namun, di sini dia tidak kekurangan apapun. Villa dekat pantai yang masih milik keluarganya menjadi tujuan dia untuk menenangkan diri dan mengukuhkan hati. Diperlakukan bak pelampiasan semata di saat Coco patah hati terhadap mantan kekasihnya. Siapa yang akan menerima semua itu dengan mudah? Bukan tanpa alasan dia pergi. Kalian pasti bisa merasakan betapa hancurnya hati dia setelah kedua mereka. "Apa kabar kamu, Kak? Kata Kak An, kamu selalu mencariku. Apakah itu benar? Haruskah aku pulang sekarang?" ucap Prilly dengan bibir yang bergetar. Dia berdiri di sisi balkon sambil menatap deburan ombak yang terus berkejaran. Fajar hampir menyingsing, tetapi entah kenapa matanya sulit sekali untuk terpejam. Selama 1 bulan ini, dia mencoba untuk mencari ketenangan. Tetapi meninggalkan Coco, nyatanya hanya menyisakan rindu yang tak berujung. Karena sejatinya hati Prilly tidak akan pernah siap untuk melepaskan. Namun, bila mengingat semuanya, selalu sesak yang ia terima. Apakah aku terlihat egois karena kamu menyangka bahwa di sini aku bahagia? Padahal aku juga tersiksa karena menahan rindu padamu. Prilly menghembuskan nafas panjang. Dari hari ke hari, dia terus berpikir, karena ia merasa bahwa kepergiannya yang tiba-tiba seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Dia hanya menyiksa dirinya sendiri, karena dia tidak tahu sampai kapan ia akan berada di sini. Dia juga tidak tahu kejelasan hubungan ia dan sang suami. Sampai kapanpun, Prilly yakin bahwa Coco tidak akan menemukannya. Karena dia meminta Anek untuk menutup akses ke tempat ini, kecuali dia yang meminta Coco untuk datang, atau dia yang kembali.
Apalagi dia ingat betul saat ia memutuskan untuk masuk ke dalam hidup Coco. Itu artinya dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Bukankah dia juga sudah pernah mengatakan bahwa dia siap jika Coco akan melepaskannya? Lalu, apa yang dia takutkan sekarang? Karena dia pun sadar, cinta tidak bisa datang secepat itu. Dia tidak bisa membuat Coco bertekuk lutut langsung di hadapannya, dengan alasan cinta. Aku harus pulang. Aku tidak boleh jadi pengecut dengan terus bersembunyi seperti ini. Putus Prilly, akhirnya. Dia tidak ingin menunggu lebih lama dan memperbanyak masalah. Gadis itu mengusap bulir-bulir air yang menetes dari matanya. Ia kembali masuk ke dalam kamar dan membereskan barang-barangnya. Dia harus mengatakan pada Anek bahwa dia sudah siap untuk bertemu dengan suaminya lagi. Hampir 1 jam, Prilly mengepak semua barang yang akan ia bawa. Lalu, dia beristirahat sebentar sampai pagi menyapa. Kurang dari 3 jam, Prilly berhasil memejamkan mata. Ketika bangun, Prilly langsung melirik ponsel untuk melihat pesan yang ia kirim pada kakak iparnya. Ternyata Anek sudah membalas. Kini ia hanya perlu bersiap-siap dan menunggu. Tekad Prilly sudah bulat, sebab 2 pilihan sudah ada di tangannya, antara bertahan atau melepaskan. Dia harus siap dengan keduanya. Dia meraih koper karena Anek kembali mengirim pesan bahwa seseorang yang menjemputnya sudah ada di depan. Namun, baru saja dia membuka pintu, dia dikejutkan dengan seseorang yang berdiri persis di hadapannya. Jantung Prilly hampir saja terlepas dari tempatnya, diiringi kelopak mata yang melebar dengan sempurna. Seorang pria yang sudah lama tidak terlihat, kini jelas-jelas datang dengan binar yang tidak bisa dia jelaskan. Kedua sorot mata mereka bertemu. Prilly kehilangan suaranya, karena sedikit pun dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mampu bergeming, menatap suaminya yang tiba-tiba berlutut. Maafkan aku, Pril. Maaf untuk semua kesalahan yang aku lakukan padamu. Aku menyesal karena kebodohanku. Aku hanya bisa melihat dari satu sisi, tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Dan sekarang aku ingin menjemputmu pulang. Ayo pulang bersamaku. Kita buka lembaran baru dalam kisah yang telah kita buat. Aku berjanji untuk memperbaiki semuanya, termasuk berusaha untuk mencintai kamu. Aku mohon, pulanglah bersamaku. Coco menengadah dengan sorot mengibah, menatap Prilly yang kini menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, agar tangisnya tidak pecah. Namun, sekuat apapun dia menahan, dia tidak akan bisa. Jangan seperti ini, Kak, balas Prilly meminta Coco untuk bangkit. Akan tetapi, Coco tidak mengindahkan permintaan istrinya. Aku akan tetap seperti ini, sampai kamu bersedia untuk pulang bersamaku. Mendengar itu, Prilly justru terisak kencang, merasa haru karena ternyata Coco pun berusaha untuk tetap bisa bersamanya. Sampai beberapa saat, Prilly tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia terus menangis dengan bahunya yang naik turun. Hingga akhirnya Coco bangkit, memberanikan diri untuk memeluk tubuh mungil itu. Di dada bidang suaminya, tangis Prilly semakin pecah. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa ketulusannya tidaklah sia-sia. Apalagi saat Coco meninggalkan kecupan singkat di keningnya. Sumpah demi apapun, jantungnya langsung berdebar tak biasa. Dengan gerakan lembut, Coco mengusap air mata Prilly. Namun, tangis gadis itu tetap tak mau berhenti. Kristal bening itu senantiasa keluar tanpa ia pinta. Tetapi sungguh kini tangisnya adalah tangis bahagia. Pulang ya,
Jangan membuatku semakin tersiksa. Sebelum pulang, kita bicarakan semuanya di dalam, ucap Coco sambil menggenggam tangan sang istri untuk kembali masuk ke dalam villa. Sementara satu tangannya menggeret koper yang sedari tadi Prilly bawa. Prilly hanya mampu mengekor pada langkah suaminya. Coco menelisik beberapa sudut ruangan hingga dia menemukan sofa panjang, tempat yang biasa digunakan untuk bersantai. Keduanya duduk saling berhadapan. Namun, Prilly hanya bisa menunduk. Coco menggerakkan tangan untuk mengangkat dagu Prilly. Hingga kini, mereka saling tatap dengan jarak yang cukup dekat. Prilly mendadak gugup karena melihat tatapan tak biasa dari suaminya. Apalagi pria itu terus menggenggam tangannya yang sudah berkeringat dingin. Pril, panggilnya pada sang istri, dan membuat gadis itu mendongakkan kepalanya. Kamu tahu apa yang aku lalui saat kamu pergi meninggalkanku? Aku terbangun dengan rasa bersalah yang semakin besar, karena aku tidak mendapati kamu di sampingku. Sementara aku tidak ingat apa yang telah aku lakukan di malam itu. Kamu tiba-tiba pergi dan meninggalkan pesan yang cukup membuatku frustasi. Bahkan setelah ada jarak yang memisahkan kita, aku menyadari rindu yang tiba-tiba terselip untukmu. Aku merasa cemburu, sekaligus takut. Takut jika di luar sana ternyata kamu sudah memiliki penggantiku. Jika aku mengatakan ini cinta, kamu pasti tidak akan percaya. Karena kamu akan menganggap bahwa kamu adalah pelarian semata. Padahal selama kamu tidak ada, aku banyak belajar tentang cara menghargai dan mencintai apa yang aku punya. Andai rasa itu tidak pernah ada, mungkin sekarang aku tidak akan ada di sini. Kamu paham maksudku? Jelas Coco panjang lebar, mengungkapkan apa yang selama ini ingin dia sampaikan. Prilly tak menjawab. Dia hanya mampu terisak-isak. Tidak hanya Coco yang berjuang untuknya, tetapi dia pun harus memperjuangkan pria itu. Awalnya, aku merasa benar dengan tindakanku, tapi semuanya tidak menyelesaikan apapun. Aku malah menyiksamu dengan pergi seperti ini. Aku hanya merasa senang karena kamu mencariku. Tetapi selebihnya, aku tidak mendapatkan ketenangan yang aku cari. Ucap Prilly dengan uraian air mata yang terus mengalir deras. Keduanya merasa lebih lega karena telah mengungkapkan isi hati masing-masing. Kalau begitu, maukah kamu berjuang bersamaku lagi? Aku akan berusaha mencintai kamu dengan sebenar-benarnya cinta. Tanya Coco masih setia menatap wajah istri kecilnya. Mendengar itu, tentu membuat Prilly semakin merasa bahagia. Seperti ada ribuan kupu-kupu yang terbang di perutnya. Dia tersenyum dalam tangis. Kamu bercanda, Kak. Kamu tahu, aku tidak main-main dengan perasaan, Pril. Senyum Prilly semakin mengembang, lalu mengusap pipinya dengan punggung tangan. Tapi aku tidak mau pulang, katanya yang membuat Coco terperangah. Kenapa? Aku mau di sini, menghabiskan waktu bersamamu, jawab Prilly malu-malu. Bersambung.